Salam damai sejahtera bagi semua. Jumpa dengan saya di pagi hari ini, Pendeta Agus Bumun dari Jemaat Moria Samarinda Seberang, melalui lentera kehidupan Moria Samarinda Seberang, dengan tema Tuhan penolong. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Dalam sukacita kami mau tetap belajar dari firman sebagai pedoman dalam kami menjalani hidup yang Engkau anugerahkan. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus supaya firman-Mu dapat kami baca, bahkan kami mengerti. Ini kami yang berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, masih dalam suasana hari Pentakosta. Karena itu saya mengangkat bagian bacaan ini, ayat 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang dimaksud Yesus penolong yang lain? Ia adalah Roh Kudus. Karena Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya dengan naik ke sorga. Pekerjaan Yesus dilanjutkan oleh Roh Kudus untuk membuat Yesus Sang Juru Selamat itu benar-benar hadir dalam hati kita dan benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Sebab tentu saudara-saudara, ada banyak orang yang dalam kehidupannya mengetahui bahwa Tuhan itu bekerja, tetapi tidak mampu melihat pekerjaan Tuhan. Yang kita tahu, yang banyak orang tahu, tentu Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kuasa. Namun tentu ada yang berkata, kalau begitu mengapa saya diperlakukan tidak adil di tempat di mana saya bekerja? Kenapa saya diperlakukan tidak adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana saya ada?
Kenapa saya miskin? Kenapa saya kekurangan? Kenapa saya sering merasakan kekecewaan? Bahkan mungkin ada yang bertanya, kenapa dunia ditimpa oleh bencana seperti yang dialami bersama pada saat ini? Di saat-saat seperti itu tentu ada yang imannya mulai goyah. Dan mungkin merasakan kekecewaan, kecewa kepada Tuhan. Saudara, jangan biarkan itu terjadi. Jangan biarkan imanmu goyah. Jangan biarkan engkau kecewa kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini memastikan kepada saya dan saudara-saudara bahwa di dalam Roh Kudus Yesus itu benar-benar hadir. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah berhenti untuk berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kita. Ia terus bekerja dan saat ini dia sedang bekerja. Walaupun memang dalam ayat pembacaan kita pada hari ini dalam ayat 17 dikatakan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Bahkan orang percaya sendiri mungkin sulit melihat dia untuk bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, firman Tuhan pun di ayat 17 mengatakan, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebagai orang-orang yang percaya, kita melihat dia dan melihat dia dengan mata iman kita. Kamu melihat dia dengan mata imanmu, iman yang sudah kau punya, yang kita punya, karena kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Karena itu firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu adalah roh penolong. Bahkan dikatakan dalam bagian firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Itu berarti dia siap menolong kita kapanpun itu. Dia siap menghiburkan kita kapanpun itu. Dan Tuhan tahu kita butuh penghibur. Tuhan tahu kita butuh penolong, makanya Roh Kudus itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah jaminan kehidupan kita. Sekalipun kita harus berjalan pada kerikil-kerikil yang begitu tajam, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu sendiri tanpa penolong. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu di saat ini, karena Engkau memampukan kami untuk merenungkan firman-Mu. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar sempurna firman-Mu kami pahami dalam hidup. Dan kami kuat menjalani kehidupan sebab Tuhan penolong kami. Berkati setiap yang menyaksikan daripada lentera kehidupan ini, yang mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saat mereka bekerja, saat mereka berusaha, saat mereka beraktivitas melakukan seluruh aktivitas kehidupan yang baik dalam kesehariannya, Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami pergumulan, Tuhan menolong apapun pergumulan mereka,
melepaskan mereka dari pergumulannya, sehingga mereka menemui suatu saat yang begitu indah sebagaimana janji Tuhan tentang segala sesuatu yang indah pada waktunya. Dan mereka akan menikmati kelegaan karena Tuhan. Dan bagi yang sedang menikmati sukacita, apapun itu sukacitanya, pun disempurnakan sukacitanya. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhanlah sumber sukacita mereka, dan mereka terus mengucap syukur kepada-Mu. Berkati juga bangsa kami, bahkan dunia ini, melewati masa-masa di mana keadaan-keadaan yang memprihatinkan bagi kami oleh karena virus yang terjadi di negara dan bangsa, bahkan dunia ini. Sehingga pada waktunya, oleh karena kasih dan kemurahan, pertolongan-Mu, bahkan perbuatan-Mu yang ajaib, kami boleh melewatinya semuanya itu. Dan kami akan menikmati sukacita kelepasan dari Tuhan. Dan banyak lidah akan terus mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak juga lutut akan bertelut di hadapan-Mu dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati pemerintah kami, bahkan berkati gereja dalam bersama dengan pemerintah untuk menyatakan damai sejahtera-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.